Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Delsya. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu teori lokasi menurut von Thunen dan teori lokasi menurut Alfred Weber. Apa itu teori lokasi menurut von Thunen? Nah, teori lokasi menurut von Thunen menggambarkan bahwa perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat mempengaruhi jenis penggunaan tanah yang ada di suatu daerah. Untuk model von Thunen mengenai tanah pertanian ini dibuat sebelum era industrialisasi loh, sehingga memiliki beberapa asumsi. Yang pertama adalah kota yang terletak di antara daerah terisolasi atau isolated state. Yang kedua, daerah terisolasi sendiri dikelilingi oleh hutan-hutan belantara, tanah yang datar, tidak adanya sungai dan pegunungan. Yang ketiga, daerah terisolasi sendiri juga tidak menjual kelebihan produksinya ke daerah yang lain kecuali ke kota atau single destination. Yang keempat, kota juga tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain atau single market. Nah, yang terakhir, petani di daerah yang terisolasi membawa barangnya ke pasar lewat darat dengan menggunakan gerobak langsung menuju ke pusat kota. Nah, dari asumsi-asumsi ini, teori von Thunen juga menggambarkan pola cincin pertanian dengan jenis pertanian yang berbeda, ditempatkan pada jarak yang berbeda pula dari pusat pasar. Nah, ini merupakan gambaran cincin teori lokasi menurut von Thunen loh. Ada beberapa cincin yang melingkarinya. Pada cincin pertama, wilayah yang diisi oleh pertanian sayuran dan produk-produk yang mudah rusak ditempatkan sangat dekat dengan pasar karena biaya transportasi rendah dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan. Lalu cincin kedua merupakan wilayah pertanian yang lebih tahan lama seperti pertanian gandum yang ditempatkan di luar cincin pertama, tapi masih cukup dekat dengan pasar. Pada cincin ketiga diisi oleh peternakan atau pertanian hutan yang ditempatkan lebih jauh lagi dari pasar karena produk-produk ini lebih tahan lama dan biaya transportasinya lebih tinggi. Lalu untuk cincin keempat, yaitu wilayah terakhir berisikan hutan dan lahan yang tidak digarap karena biaya transportasi yang sangat tinggi dan pasar yang tidak mungkin membenarkan produksi di sana. Kesimpulannya, teori von Thunen ini menjelaskan bahwa faktor geografis seperti jarak dari pasar dan biaya transportasi akan mempengaruhi keputusan lokasi pertanian. Teori lokasi menurut Alfred Weber itu apa sih? Teori lokasi menurut Alfred Weber adalah teori yang memperhitungkan beberapa faktor spasial seperti ruang atau tempat yang digunakan untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal pada pembangunan pabrik atau industri. Teori ini juga dikemukakan oleh Alfred Weber loh. Dia adalah seorang ahli ekonomi, geografi, dan sosiologi di negara Jerman pada tahun 1909. Menurut Weber, faktor penentu lokasi industri dapat digolongkan menjadi dua faktor utama. Nah, yang pertama adalah faktor regional. Faktor regional sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi biaya produksi di berbagai tempat. Faktor ini juga meliputi biaya transportasi dan biaya tenaga kerja.
Lalu, faktor yang kedua adalah faktor aglomerasi dan deglomerasi. Faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi keuntungan atau kerugian dari berdekatan atau berjauhan dengan industri lain. Nah, faktor aglomerasi sendiri meliputi keuntungan dari adanya keterkaitan antara industri, seperti saling berbagi sumber daya, informasi, teknologi, dan pasar. Sementara faktor deglomerasi meliputi kerugian dari adanya persaingan, polusi, kemacetan, dan biaya sewa lahan yang tinggi. Lalu, apa itu segitiga lokasi Weber? Nah, Weber sendiri mengembangkan sebuah model matematis untuk mencari lokasi optimal pabrik berdasarkan faktor-faktor sebelumnya. Nah, model ini disebut sebagai segitiga lokasi. Model ini juga mencari lokasi pabrik yang meminimalkan biaya transportasi antara dua sumber bahan baku dan satu pasar, yang secara geografis membentuk segitiga. Nah, lokasi optimal pabrik sendiri tergantung pada jenis industri yang dijalankan loh, seperti industri weight lossing dan industri weight gaining. Industri weight lossing sendiri yaitu industri yang hasil produksinya lebih ringan daripada bahan bakunya setelah melewati proses produksi. Contohnya, industri gula, kertas, besi, dan baja. Oleh karena itu, industri weight lossing sebaiknya berlokasi dekat dengan sumber daya bahan baku untuk menghemat biaya transportasi bahan baku yang lebih mahal daripada produk jadi. Nah, sementara industri weight gaining sendiri yaitu industri yang hasil produksinya lebih berat daripada bahan bakunya setelah melewati proses produksi. Contohnya seperti industri minuman ringan, perhiasan, dan mobil. Oleh karena itu, industri weight gaining sebaiknya berlokasi dekat dengan pasar untuk menghemat biaya transportasi produk jadi yang lebih mahal daripada bahan baku. Nah, itu saja penjelasan terkait teori lokasi menurut Alfred Weber dan teori lokasi menurut von Thunen. Semoga bisa dipahami ya. Bye-bye.